Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili, SEMSC, selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti, selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Saudari Sofi Aulia, selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya banggakan, seluruh peserta Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta 2022 dengan tema Bangkitkan Semangat Wirausaha Muda di Masa Pandemi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Novia Cahyani selaku Master of Ceremony akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga materi, acara yang keempat diskusi atau tanya jawab, acara yang kelima sesi dokumentasi dan foto bersama, acara yang keenam penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kepada Saudari Risma Ardiana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya dapat diakses? Akses, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC selaku Pembina UKM Kewirausahaan UNY. Yang saya hormati kakak-kakak DPO dan juga alumni UKM Kewirausahaan UNY. Yang saya hormati pula Kak Anissa Septi Panindiasari selaku pembicara pada Entrepreneurship Training kali ini, serta teman-teman panitia dan juga peserta Entrepreneurship Training kali ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di Entrepreneurship kali ini dengan keadaan sehat dan semangat. Baik, ET kali ini dibersamai oleh Kak Anissa dari Aksi Craft Indonesia, yang saya harap dari teman-teman ET kali ini bisa menggali informasi, menggali wawasan terkait dengan menjalankan usaha ini seperti apa. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan terkait dengan usahanya teman-teman bisa disampaikan kepada Kak Anissa selaku pembicara ET pada kali ini. Kemudian saya harap teman-teman bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik mungkin. Tetap semangat teman-teman semuanya, jaga kesehatan, dan selamat menyaksikan materi dari pembicara yang bagus sekali pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Risma Ardiana atas sambutannya. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Saudari Sofi Aulia selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kepada Saudari Sofi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terakses? Terakses, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili, SEMSC, selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan alumni UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti, selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Kak Anissa Septi Panindiasari, Founder of Artsicraft, selaku narasumber dalam acara webinar Entrepreneurship Training Usaha pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh pengurus dan anggota UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ET Usaha ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti ET Usaha. Selanjutnya, kami harapkan melalui ET Usaha ini, teman-teman semua bisa mendapatkan bekal dan ilmu yang bermanfaat mengenai dunia kewirausahaan dan dapat diaplikasikan di kemudian hari. Demikian sambutan dari saya, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sofi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Founder of Artsicraft, yaitu Ibu Anissa Septi Panindiasari. Pemaparan materi kali ini dipandu oleh moderator kita, Kak Jairus. Beliau adalah Ketua Departemen Medinfo UKM Kewirausahaan 2022. Saat ini menempuh pendidikan semester 4 di jurusan D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau merupakan founder dan CEO dari Sinias Group yang berdiri sejak 2021 dan masih berjalan sampai saat ini. Serta pada tahun 2022, beliau mendapatkan juara pertama dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, langsung saja. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Jairus. Baik, terima kasih kepada Kak Intan selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil acara pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di acara Entrepreneur Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan UNY yang hari kedua ya teman-teman. Izinkan saya untuk menyapa para hadirin terlebih dahulu di sini. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan alumni UKM Kewirausahaan UNY. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana selaku Ketua UKM Kewirausahaan UNY pada tahun 2022, dan yang saya hormati Saudari Sofi Aulia selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha pada hari pagi ini, dan juga yang saya banggakan seluruh pengurus dan juga anggota UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Shalawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali pada hari kedua ini ya teman-teman. Nama saya Jairus Asepurdi selaku moderator yang akan membersamai teman-teman semuanya di sesi materi pada hari kedua ini. Di materi kedua ini kita bersama pembicara yang tidak kalah menarik dengan hari kemarin ya, yaitu Founder of Artsicraft, yaitu Kak Anissa Septi Panindiasari. Mungkin saya akan menyapa dulu nih kepada Kak Anissa. Selamat pagi Kak Anissa. Selamat pagi teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya nih Kak Anissa pada pagi Baik, alhamdulillah. Oke, ini sama dengan pembicara kita kemarin ya, pagi-pagi di weekend ini tetap produktif gitu. Oh iya, betul. Oke, mungkin ada kesibukan nggak nih ya. Kak Anissa? Setelah ini enggak sedang apa nih, ada kesibukan apa aja nih Kak Anissa? Untuk bulan ini kita memang lagi banyak mengadakan workshop dengan beberapa brand sih. Jadi bulan ini sampai besok puasa itu kayak udah full gitu untuk
workshopnya. Jadi workshop di sini lebih kayak workshop yang berkolaborasi dengan beberapa brand gitu. Oke. Udah ada planning ke depan ya Kak Anissa? Gimana? Gimana Kak? Udah ada planning untuk ke depannya nih, kegiatan-kegiatan ke depannya. Keren banget Kak Anissa. Iya, jadi memang sebenarnya kegiatan kita itu kan kalau misalnya setiap bulan itu biasanya kan ada beberapa brand-brand yang mengajak kita untuk berkolaborasi gitu. Jadi misalnya brand contoh yang kemarin, yang terakhir kemarin kita sedang berkolaborasi dengan Softtek Indonesia, yang itu kita bikin sebuah kreasi. Jadi Softtek Indonesia ini mengundang beberapa influencer seperti itu. Terus kita mengisi salah satu eventnya. Jadi workshopnya di sini fungsinya sebagai kayak having fun ya, bukan yang terus kayak yang pengen bisa dan segala macam. Jadi kan workshop tuh ada beda-beda. Ada yang intimate, maksudnya yang lebih ke workshop yang benar-benar yang harus sampai bisa dari awal sampai terakhir, tapi ada juga yang workshop yang fungsinya sebagai pengisi acara atau event gitu. Nah, alhamdulillahnya kita beberapa kali itu diundang sama beberapa brand yang itu di di mix dengan bunga-bunga yang kita punya dan kreasi-kreasi yang kita punya kayak gitu. Jadi kayak kemarin contohnya kita bekerja sama dengan Softtek. Nah, Softtek ini sedang brandnya ini sedang muncul ini baru, varian baru dari Softtek, yaitu berhubungan sama daun mint ya. Jadi masih ada hubungannya sama botanical sama floral gitu. Nah, terus kita buat kreasinya itu menjadi coaster atau tatakan gelas, dan itu kita bikin di acara itu dengan desain yang berhubungan dengan daun mint-nya dan berhubungan sama tema dari Softtek Indonesia. Contohnya seperti itu. Nanti next juga ada lagi nih di bulan April, itu ada beberapa brand juga kayak Insta Perfect dari Wardah sama Allianz dari dari insurance yang kerjasama juga sama kita seperti itu. Oke, Kak Anissa, keren banget nih ya Kak Anissa. Terima kasih. Oke, jadi pada kali ini di Entrepreneurship Training Bidang Usaha ke hari kedua ini, teman-teman, UKM Kewirausahaan ini membawakan tema yaitu motivasi kewirausahaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Jadi semoga pada hari ini teman-teman bisa memunculkan motivasi dan juga mengembangkan jiwa kewirausahaannya ini bersama Kak Anissa ya, di pagi yang produktif ini. Kita sharing bareng-bareng ya, maksudnya sama-sama belajar, aku pun masih belajar. Oke, baik. Kalau gitu sebelum memasuki sesi materi, dan nanti mungkin ada perkenalan dulu sebelum masuk sesi pengenalan dari profil company Kak Anissa, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Kak Anissa. Oke, mungkin dari operator bisa bantu share screen. Oke, beliau merupakan lulusan dari Sanata Dharma University ya teman-teman pada tahun 2015 dan merupakan founder of RTC Craft. Lalu ada juga pengalaman lainnya yaitu Business Center of Ibis Malioboro Hotel Yogyakarta sejak tahun 2010 sampai Januari tahun 2011. Lalu mengikuti Extracurricular Teacher of Babarsari Elementary School pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Selanjutnya yaitu ada pengalaman Marketing Communication at The Sahid Ridge Yogyakarta Hotel sejak Agustus 2016 hingga Agustus tahun 2017. Lalu pernah juga menjadi Public Relation Supervisor at Swiss Belburtique Yogyakarta sejak Agustus tahun 2017 hingga Oktober tahun 2018. Oke, dan mungkin ada pengalaman lagi lainnya yang banyak ya teman-teman, dari pengalaman kerjanya dan juga pengalaman organisasinya dari Kak Anissa ini. Baik, demikian CV singkat dari Ibu Anissa, dari Kak Anissa, mohon maaf. Semoga pengalaman ini bisa memotivasi teman-teman untuk berwirausaha ya teman-teman. Oke, selanjutnya Ibu Anissa bisa memperkenalkan diri nih untuk profil company-nya yang dijalankan oleh Ibu Anissa yaitu RTC Craft ya. Dan nanti dilanjutkan memasuki sesi materi yang akan berjalan 60 menit, lalu dilanjutkan juga masuk ke sesi tanya jawab. Gitu ya. Oke, kepada operator bisa bantu share screen untuk profil company-nya dari Ibu Anissa.
Oke. Profil company-nya Ibu Anissa ya, operator minta tolong. Oke. Baik, Ibu Anissa, untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih dari Kak Jairus yang sudah memberikan waktunya untuk sharing ke Archicraft dan juga ke saya. Jadi di sini fungsinya saya hanya men-share apa yang saya tahu dan apa yang saya jalankan sampai saat ini, karena sebenarnya background-nya saya juga bukan sarjana ekonomi atau sarjana manajemen, tapi di sini saya mau share ke teman-teman nih mengenai wirausaha yang sudah saya bangun sejak tahun 2019. Jadi belum lama, cuman memang alhamdulillah sudah berjalan dengan sedikit-sedikit meningkat terus gitu sampai saat ini. Bahkan pandemi pun kita juga sudah bisa melewati pandemi dengan alhamdulillah sangat aman gitu. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama aku Anissa Septi Panindiasari, bisa panggil aja Sasa sebenarnya, nggak usah Anissa karena kebanyakan orang taunya Sasa. Nah, di sini aku pengen share ke teman-teman dulu nih. Jadi mengenai usaha Archicraft ini yang sudah aku bangun sejak tahun 2019. Nah, sebelum kita share mengenai Archicraft sendiri, aku bakal share dulu sebelumnya background apa sih sebenarnya. Oke, terdapat gangguan sinyal ya dari Kak Anissa ya. Halo? Oke, halo Kak Anissa. Oke, Jadi, maaf sebelumnya. Nah, ini kayaknya internetnya unstable, tapi ini masih jalan ya? Oke, udah kok Kak. Oke. Nah, jadi aku pengen teman-teman di sini tuh juga tahu dulu backgroundnya tuh seperti apa, kok bisa akhirnya tercipta Archicraft itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah tahu mengenai CV-nya, jadi saya sebelumnya itu sebagai marketing hotelier atau marketing hotel, yang saya itu fokus di bidang marketing dan sales marketing. Jadi lebih ke branding sebagai public relation sebuah salah satu hotel gitu. Nah, jadi memang background-nya sendiri itu memang di sales marketing, walaupun saya ini bukan sarjana ekonomi atau sarjana manajemen. Jadi memang saya sedikit banyak tahu mengenai marketing, branding, sales marketing itu memang dari pekerjaan saya sebelumnya. Terus setelah itu di tahun 2018, suatu itu memang ada di titik balik saya menikah dan saya punya anak. Nah, saat punya anak ini karena sebelum-sebelumnya memang saya ini kayaknya nggak bisa juga kalau hidup itu tanpa mengerjakan sesuatu hal gitu. Jadi kayak udah terbiasa kerja terus gitu. Jadi kalau misalnya harus berubah langsung switch jadi ibu rumah tangga yang full gitu, kayaknya aku nggak bisa ya gitu. Akhirnya sebelum resign itu saya tuh sudah udah memikirkan apa yang akan saya lakukan saat saya resign gitu. Terus sebelum saya bekerja sebagai sales marketing itu memang kebisaan saya, interest saya itu memang di bidang craft. Apapun yang berhubungan dengan craft itu saya bisa terjun di situ. Kayak contohnya misalnya sulam, rajut dan segala macam. Nah, tapi saya nggak mau nih terjun di bidang hal yang itu lagi, karena itu kayak udah old fashion lah istilahnya. Itu saya udah pernah punya salah satu online shop yang itu tuh saya tinggalin karena saya harus kerja, dan saya nggak mau ngelanjutin itu karena kayak untuk saat ini tuh udah kayak too old fashion aja buat harus dilakuin lagi. Nah, karena saya suka bunga nih, memang saya juga suka bunga, tapi saya tuh kayak mikir apa ya kalau misalnya saya tuh mau bikin usaha dan usahanya flourish lagi, kayak kok kayak mainstream banget ya, kayak cuman gitu aja gitu. Ada nggak sih yang berhubungan sama bunga tapi craftnya tuh yang lain gitu. Nah, itu mulai nge-brainstorming itu sebelum resign. Terus saya udah memutuskan untuk oke, aku akan resign di bulan ini. Jadi sebelum itu saya memikirkan matang-matang aku akan bikin usaha apa nih gitu. Setelah itu brainstorming kan, kita brainstorming mulai dari interest-nya
craft, oke, interestnya craft, lalu berhubungan sama flower itu apa ya? Akhirnya kita nyari di Google, nyari di Pinterest, dan beberapa source lainnya, dan akhirnya aku menemukan pengawetan bunga yang aku nggak ngerti, benar-benar sama sekali nggak ngerti, dan itu waktu itu belum ada di Jogja, orang Jogja nggak ada yang belum ada yang bikin press dan preserve flower kayak yang kita lakuin saat ini gitu. Terus habis itu karena source-nya itu juga jarang banget. Mungkin teman-teman kalau misalnya cari source mengenai rajut, sulam, atau mengenai beberapa hal yang lainnya itu mungkin bisa gampang source-nya dapat di perpustakaan atau dapat di internet, yang itu tuh banyak. Dan yang bahasa Indonesia itu juga banyak, misalnya buku-bukunya. Nah, sedangkan yang press and preserve flower ini sangat minim banget, bahkan di perpustakaan kota pun nggak ada, dan di beberapa source yang kita dapat itu hampir kebanyakan dari luar negeri gitu. Jadi saya dapat gimana caranya, mulai dari cara apa segala macam pengawetan itu saya hanya dapat dari luar negeri. Terus habis itu karena kita baca buku dan kita dapat source dan beli buku yang memang berhubungan sama press and preserve flower ini, akhirnya mulai ngerti kan. Akhirnya dari situ mulai coba untuk trial dan error. Trial dan error berkali-kali, nggak bisa cuma sekali. Kalau misalnya dilihat dari YouTube dan segala macam, kan ada juga beberapa source itu yang kadang itu nggak valid ya. Jadi kadang kita ngelihat tuh kayak gampang banget ya bikinnya, gampang banget nih, cuman gini doang habis sudah jadi. Ya, ternyata itu nggak bisa cuman sampai situ doang. Jadi masih ada trial error yang harus kita lakuin secara konsisten dan benar-benar tahu, benar-benar master lah istilahnya gimana caranya press and preserve flower. Nah, singkatnya kita nih udah trial and error beberapa kali, akhirnya udah jadi nih formula yang saat itu memang kita udah tahu. Terus habis itu kita coba bikin sampelnya, bikin sampel apa segala macam, aku kasih ke temanku, aku kasih ke beberapa temanku yang habis nikahan, habis wisuda, karena dulu kan belum corona kan. Jadinya aku kasih ke teman-temanku gitu. Terus habis itu akhirnya ada teman-teman yang pesen nih, karena mereka nggak tahu sama sekali ini bunga apa, kok lucu banget. Kok bunga kok, emang ini nggak akan layu ya? Bahkan orang-orang bikin, lah ini kalau misalnya bikin kayak ginian, kalau bunganya layu gimana? Dan di situ time-nya aku untuk edukasi kalau bunga ini bukan bunga press, tapi bunga yang sudah diawetkan. Jadi dia nggak akan layu gitu, dia nggak akan kenapa-napa. Aku taruh bunga di situ, dia aman. Jadi kamu mau kasih souvenir buat teman kamu, wedding apa segala macam itu bisa kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ nih pertama kali, dan itu di Jogja juga belum ada yang jual. Akhirnya di situ aku mulai bikin artsy craft itu sendiri. Nah, jadi artsy craft-nya baru aku share di situ, baru teman-teman aku yang mulai beli, teman-temanku yang mulai ngasih-ngasih souvenir lah istilahnya ke teman-temannya juga. Dari situ, dari teman-teman terdekatku ini akhirnya mulailah berkembang terus dan akhirnya adalah artsy craft ini gitu. Nah, setelah itu mulai mencoba varian-varian yang baru, karena dulu artsy craft tuh hanya frame aja, totally hanya frame aja yang dihias dengan bunga. Jadi memang basic banget, hanya sebagai hadiah wisuda, wedding, terus engagement, dan lain sebagainya, tapi fungsinya hanya sebagai hadiah. Setelah itu baru kita mencari tahu untuk bikin varian yang baru lah istilahnya. Apa ya, ini bunga bisa diapain sih selain hanya bisa dijadikan frame aja. Nah, di sini kita bisa sambil melihat company profile-nya. Kalau ini bisa aku akses nggak ya company profile-nya, atau harus dari operatornya? Kita mungkin bisa agak turun gitu ke bawah. Oke, dari Kamanda bisa turunin slide-nya. Nah, jadi di sini aku mulailah berfokus atau specialized sebagai artsy craft. Yang ini created on 2018. Sebenarnya memang di 2018 tuh kita udah mulai trial dan error, tapi kita tuh mencanangkannya
mulai jualan dan segala macam itu baru di awal 2019. Nah, setelah itu barulah di situ trial dan error dan segala macamnya itu benar-benar tentang bunga, semua hal tentang bunga, baca-baca source segala macam tentang bunga. Jadi memang kalau misalnya kita mau interest di sesuatu hal itu memang source-nya tuh harus valid banget. Nggak bisa kita cuman hanya lihat di kayak Google yang cuman beberapa yang cuman slightly hanya menjelaskan A, B, C, D yang kadang tuh nggak sesuai dan kadang nggak jelas juga. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube, itu banyak banget teman-teman yang kadang itu nge-share, ini bunga tuh gini doang, cuma diginiin doang, yang akhirnya orang-orang tuh pada mikirnya itu, oh gampang ya digituin, cuman gini doang, ini dan segala macam. Padahal dengan cara yang tersebut itu belum tentu bunganya bakal berhasil. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya pengen belajar tentang press and preserve flower yang lebih mendalam, itu tuh akan banyak banget tantangannya, banyak banget gagalnya, banyak banget yang trial error yang harus dicoba sampai berkali-kali gitu. Nah, setelah kita udah memutuskan untuk fokusnya ke bunga, karena sebelumnya ada juga sempat kita tuh menjual kayak sulam tapi sulamnya bunga, tapi kan itu kan kayak beda hal ya. Akhirnya mulai saat itu kita akan memfokusin tentang press and preserve flower. Gimana caranya bunga itu biar nggak layu dan bunga itu benar-benar seperti layaknya fresh, dan kita itu yang kita jual itu sebenarnya tidak hanya produk, tapi yang kita jual itu lebih ke emphasize-nya lebih ke memorable-nya. Jadi kita lebih menjual value dari bunga itu. Contohnya, misalnya teman-teman habis wedding, terus misalnya punya ada dapat bunga buket wedding kan, pasti kalau wedding kan ada buket weddingnya. Nah, buket weddingnya itu nanti diawetkan karena value dari bunga itu. Jadi value-nya dari bunga yang nggak mau layu, kan sayang banget kalau misalnya bunganya layu, bunganya kebuang akhirnya, nggak ada memorable apa-apa gitu saat nikah. Ya hanya kita tahu foto-foto kita dan segala macam. Cuman kan bunga ini menjadi salah satu simbol pernikahan kan. Jadinya yang kita jual, yang kita emphasize itu di usaha Archicraft ini lebih ke value dari bunga itu gitu, bukan hanya produk aja. Produk pun kita menjual, tapi lebih yang kita garis bawahi adalah lebih ke value dari bunga itu sendiri. Makanya di sini kita kayak jual beberapa hal, ada woman accessories kayak anting, gelang, kalung, cincin dan segala macam. Terus ada souvenir buat graduation, birthday, dan souvenir-souvenir yang lainnya yang berhubungan dengan bunga pastinya gitu. Nah, setelah itu next di bawahnya lagi Kak. Nah, our vision dan mission. Nah, ini lebih kayak empower especially women ya, karena aku ngerasain banget nih dari sejak awal berkarir terus akhirnya maksudnya pindah haluan, terus jadi ibu rumah tangga, yang itu tuh misalnya akan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, kok kayaknya cewek tuh nggak kayak harus di rumah terus kok gitu. Cewek itu juga tetap masih punya waktu kalau misalnya memang benar-benar kita memang niatnya misalnya untuk berusaha, kita tuh masih bisa kok punya waktu untuk having fun juga gitu. Jadi selagi ngurusin anak, untuk kita ngelihat mereka berkembang dan segala macam, kita juga punya waktu untuk having fun, kesukaan kita juga. Dan waktu itu memang banyak beberapa teman-teman yang saat pindah haluan dan dia nikah dan akhirnya punya anak, itu kok kayaknya stres juga ya, kayak cuma ngurusin anak doang kayak gitu. Padahal dia juga bisa kok ngelakuin hobinya dia. Makanya di sini aku kayak pengen support aja teman-teman cewek yang misalnya ada teman kuat atau segala macam yang pengen gabung bareng kita tuh pengen banget kayak nge-grab mereka semuanya untuk sama-sama berjuang bareng dengan waktu yang fleksibel gitu loh, untuk ibu-ibu muda kayak kita yang memang butuh nyusuin anak, butuh juga untuk dia ini nemenin mereka main dan segala macam gitu. Terus akhirnya di sini ya aku ngajak teman-teman juga buat
mereka yang memang mau bekerja tapi waktunya fleksibel. Nah, kita itu bisa meng-grab mereka semua ini gitu. Dan pastinya kita juga mau lokal produk ini itu bisa go internasional, go nasional dan internasional, nggak hanya cuma di Indonesia aja. Kita juga maunya bisa sampai ekspor juga gitu. Lalu next, bawahnya lagi, ini ada beberapa produk-produk yang sudah kita buat. Jadi seperti yang tadi saya share, mulai dari anting, kalung, greeting card, namanya phone case, hiasan, dan segala macam, itu kita bikin tapi memang berhubungan sama bunga. Nggak ada di sini hal yang tidak berhubungan sama bunga, karena aku memang maunya fokusnya hanya untuk mengawetkan bunga itu. Jadi aku maunya semua hal itu berhubungan sama bunga. Nah, lalu di bawahnya, untuk yang lebih detailnya, teman-teman bisa sambil melihat Instagram kita, karena Instagram kita lumayan banyak lagi Baik, terputus lagi ya untuk sinyalnya Kak Anissa ya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Mungkin ada kendala sinyal dari Kak Anissa. Menarik ya teman-teman ya untuk ini pengalamannya ya tadi muncul dari bukan dari background ekonomi, terus juga belajar tadi untuk merangkai atau membuat craftnya itu dari nol, keren banget. Oke, jadi mungkin ini relate juga ya sama UKM Kewirausahaan. Oke, ini Kak Anissa terpental ya, mungkin reconnecting. Mungkin itu juga relate ya teman-teman sama UKM Kewirausahaan. Di sini kita semua juga kan dari background yang berbeda gitu kan, nggak cuma dari anak ekonomi, ada juga mungkin yang dari FBS, ada yang KRIA, mungkin dan teman-teman dari KRIA ataupun misalnya FBS yang tertarik punya produk kayak gini gitu ya, punya usaha produk kayak gini ya, ini bisa jadi bahan pelajaran buat teman-teman semua nih. Dari pengalamannya Kak Anissa tadi itu bisa diambil tuh. Tadi awal mulanya juga melihat opportunity, ada peluang, belum ada craft yang sejenis di Yogyakarta, baru ada di luar kota tadi. Jadi itu bisa jadi salah satu bisa jadi salah satu untuk muncul lagi nih, munculin si ide bisnisnya. Oke, mungkin ini Kak Anissa ini udah join lagi ya. Oke, belum ternyata. Oke, dikira saya udah ada. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini mungkin dari teman-teman anggota UKM ataupun pengurus UKM jangan sungkan, jangan kayak khawatir istilahnya nggak ngerti tentang pemasaran marketing seperti apa, apalagi istilahnya sekarang ini banyak banget. halo, udah Oke. masuk ya? Oke, ya udah masuk ke Sasa. Oke, maaf putus-putus terus, aku nggak ngerti nih, padahal pakai wifi loh ini. Oke, gak apa-apa Kak. Tadi lagi nyimak aja, asik banget nih pengalamannya. Oke, Pas maaf ya bagus. teman-teman kalau putus-putus. Lanjut ya. Oke. Oke, next ini ada beberapa workshop. Dan di sini workshop ini tugasnya tuh kayak di sini tuh fungsinya tuh sebenarnya workshop itu men-share, nggak hanya men-share brand yang sudah kita buat, kalau ada artsy craft yang memang berhubungan dengan ini, karena workshop ini fungsinya juga bisa dibuat untuk mengedukasi teman-teman juga yang memang belum ngerti apa sih press dan preserve flower tuh apa gitu, bunganya tuh diapain gitu. Jadi workshop ini fungsinya juga sebagai nge-share brand ini, makanya mulai dari tahun Januari awal sampai 2020 nih terakhir saat kita tuh ada di Porta Hotel, habis itu ada corona, habis itu workshop kita di cancel semuanya sama beberapa hotel dan restoran. Nah mulai saat itu mulai saat itu mulailah ada beberapa kayak brand yang memang mempercayakan ke kita untuk berkolaborasi dan segala macam, dan dari situ mulailah dikenal produk kita itu
produk apa. Jadi memang fokusnya itu memang ke bunga, memang fokusnya ke pengawetan bunga, dan nggak hanya di situ, kita juga mengawetkan bunga-bunga yang after wedding, after pernikahan, setelah wisuda dan segala macam. Dan memang orang-orang ini memang akhirnya sudah banyak yang tahu mengenai pengawetan bunga. Oh, ini bisa diawetin, oh ini bunganya bisa disimpan dan segala macam. Makanya dari edukasi yang sudah kita buat ini, akhirnya sedikit-sedikit tertanam ke teman-teman yang memang belum tahu mengenai rice and pressure flower itu sendiri, seperti itu. Lalu bawahnya apa lagi ya, Mbak? Di page bawahnya sama ini expo, lalu kita ikut beberapa expo juga di sini. Nah, expo-nya ini berhubungan dengan craft, dan kita hampir rajin banget dulu kan banyak banget expo dan bazar, jadi kita rajin banget ikut beberapa expo ini, dan kalau misalnya kita diajak juga kita biasanya ikut. Ada dari dinas pariwisata juga ada, jadi ada beberapa yang berhubungan sama pemerintahan, dan ada juga yang memang dari swasta. Nah, itu mereka banyak banget yang ngajak UMKM seperti kita untuk kayak go public juga, nggak hanya di online aja, karena kan dulu tuh kita juga belum punya studio, lebih tepatnya belum punya studio, jadi kayak kita online aja, terus ngebungkus segala macam di rumah, nge-packing dan segala macam di rumah. Nah, akhirnya mulai kayak go public, akhirnya mulai nge-rent studio untuk biar teman-teman bisa melihat apa sih yang kita kerjain di studio, seperti itu. Nah, untuk company profile-nya kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen mengunjungi lagi apa sih Artsicraft tuh kayak gimana, produknya kayak gimana, bisa langsung aja di visit Instagram kita di @artsicraftindonesia. Di situ ada banyak banget informasi mengenai bunga juga, dan mengenai produk-produknya juga banyak banget di sana, dan juga bisa cek juga di website kita. Nah, mungkin nanti setelah ini kita bakal share. Sebenarnya aku nggak banyak yang share gimana-gimana, cuman yang aku share di sini lebih ke gimana kita melewati pandemi dari kemarin ya, karena pandemi ini sangat impactful sekali untuk UMKM, beberapa UMKM di Jogja lah ya, kita nggak usah jauh-jauh, tapi beberapa UMKM di Jogja itu sangat berpengaruh banget saat mereka itu tidak go online dan tidak mereka tuh fokusnya itu belum online, karena kalau misalnya orang-orang zaman dulu kan pengennya offline, pengennya ada tokonya, ada rukonya gitu ya, kebiasaannya kan seperti itu. Nah, sedangkan setelah corona itu kan sangat berpengaruh banget ya untuk UMKM yang kayak kita ini gitu, dan sedangkan kita itu sangat bersyukur banget karena kita udah online for the first time gitu. Jadi dari kita udah share mengenai Artsy ini, kita udah go online dari dulu. Jadi untuk usaha kita tuh akan lebih aman dan lebih stabil pada saat corona. Nah, di sini aku mau share aja karena nih semoga corona udah selesai di tahun ini dan kita bisa lebaran dan bisa mudik dan segala macam. Jadi kita juga bisa setelah itu next bisa workshop lagi, workshopnya juga bisa offline, nggak hanya online aja. Cuman online ini itu juga menjadi kelebihan banget buat kita UMKM yang memang sudah mengerti bagaimana online marketing atau marketing secara online, karena aku juga sebelumnya juga public relation dan marketing ya. Jadi sekiranya aku sudah mengerti bagaimana bekerjanya online marketing ini kayak gitu, bagaimana kita harus gimana ke marketplace dan segala macamnya ini gitu. Nah, jadi di sini aku mau share ke teman-teman how we go through the pandemic in 2020 gitu. Bagaimana kita melewati pandemi yang kayak udah 2 tahun, bagaimana kita melewatinya dengan efektif dan perlu susah-susah lagi kan untuk ngebangun di online marketplace, karena banyak banget UMKM yang kaget banget setelah pandemi, bahkan akhirnya mereka pindah haluan
pindah haluan yang tadinya mungkin dia jualan baju, akhirnya dia jualan makanan gitu karena pandemi gitu. Nah, sedangkan Archicraft tuh malah nggak kayak gitu gitu. Jadi teman-teman bisa sambil dibuka, di-share, operatornya bisa sambil di-share nih, apa yang aku lakukan di saat pandemi, how Archicraft survive ya. Jadi gimana kita bisa survive nih di pandemi, karena di pandemi ini bener-bener gawat banget. Apa kalau misalnya buat teman-teman yang memang nggak ngerti online marketing, yang memang apa namanya hanya marketing via apa ya, manual lah istilahnya, kita kayak door to door dan segala macam itu memang udah lama banget ya, istilahnya bukan kuno sih, itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau pandemi kan nggak mungkin kita door to door dan face to face juga kan. Jadi ini beberapa hal yang mau aku share bagaimana Archicraft itu survive. Jadi yang pertama, mungkin bisa diturunin. Nah, ini yang 4 points yang benar-benar aku akan garis bawahi di sini. Di sini aku share ini itu bukan berarti bergerak di saat ini gitu. Yang pertama, digital atau online marketing. Ya, penting banget. Ini sepenting itu. Tapi memang banyak banget orang yang memang nggak ngerti mengenai ini gitu. Jadi aku bersyukur sih aku udah terjun sejak awal mengenai digital marketing. Jadi setidaknya aku tahu mengenai Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads dan segala macam. Dan ini memang harus banget kita pelajari. Jadi kita memang harus update banget. Bayangin aja sekarang aja udah ada metaverse juga kan. Kalau misalnya mungkin suatu saat nanti kita jualan di metaverse kan kita juga nggak ngerti mengenai marketing ini. Jadi mungkin kita bisa berjualan di mana, itu kita harus update banget. Jadi mau gimana pun kalau misalnya kita punya usaha, waktu itu awal pas pandemi, aku sempat deg-degan nih. Aduh, gimana ya kalau misalnya pandemi, kalau misalnya nggak ada yang beli gimana, kalau misalnya mandek gimana, terus ngegaji karyawannya gimana dan segala macam. Nah, ternyata dulu karena di sini aku belum ada pengalaman sebagai entrepreneur, belum pernah ada berpengalaman wirausaha itu memang belum pernah. Jadi memang kalau mau berwirausaha memang yang paling penting adalah yang harus digojlok adalah mental kita dulu sebenarnya. Jadi mentalnya kebentuk dulu, mindsetnya kebentuk dulu, baru kita kayak waktu itu aku mikirnya aku nggak mau tahu gimana caranya, yang penting aku bisa ngegaji teman-teman tim aku gitu. Entah gimana caranya, waktu itu aku juga aduh bingung gimana caranya ya gitu kan. Tapi mindsetnya itu udah kayak positive vibes dulu gitu. Jangan aduh kayaknya nggak bisa deh. Waktu corona kan kayak gini, corona kan kayak gitu, jadi aku nggak bisa ngegaji deh kayaknya gitu. Kayak jangan alasan dulu. Nggak ada, kita nggak boleh spekulasi dan persepsinya tuh jangan ngepersepsi dulu kalau misalnya kita tuh kita tuh kira-kira bisa ngelakuinnya, kita tuh jangan ngasih vibes yang negatif dulu ke diri kita, karena kalau misalnya vibes-nya negatif juga akan terjadi gitu. Makanya mentalnya harus digojlok dulu, harus bisa, pasti bisa gitu. Jadi yang kita lakuin ya pokoknya jawabannya pasti bisa gitu. Jadi buat teman-teman sih yang pengen, kan ini teman-teman baru semester berapa juga, jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai usaha itu memang mendingan dari sekarang aja gitu. Tapi ya memang nggak boleh mentalnya mental tempe gitu, harus kayak yang digojloknya harus yang bisa kayak mau tahan banting kayak gitu. Terus habis itu muka tuh udah kayak nggak usah gengsi dan segala macam. Jadi memang itu penting banget sih kalau saat mau mulai usaha, karena waktu mulai usaha kan orang nggak ngerti brand aku juga apa, aku tuh siapa gitu, orang-orang juga nggak tahu, kita harus istilahnya memang modalnya di situ kalau misalnya teman-teman pengen membuat usaha dulu. Terus yang kedua harus ada competitive advantage. Jadi competitive advantage ini
sangat penting karena biar tahu kan bedanya artsy craft sama yang lain tuh apa sih, bedanya apa sih, artsy craft tuh apa gitu. Jadi kita harus punya apa namanya, nilai value yang lebih dibandingkan dibandingkan usaha-usaha usaha-usaha teman-teman atau usaha-usaha kompetitor kita yang lainnya. Ada beberapa waktu itu ada dua brand di Jakarta yang memang hampir sama kita, karena waktu dulu kan memang belum ada, kayak sedikit banget, apa namanya, usaha kayak kita tuh masih kalau di Jogja baru pertama kali, tapi kalau di Jakarta udah ada 2 brand waktu itu yang memang hampir sama kayak brand-nya Archie Craft kayak gitu. Cuman memang sayangnya aku disayangkan banget sih kayak beberapa account atau beberapa teman-teman tuh ada juga yang sampai ngebus brandnya mereka itu dengan cara kayak beli followers lah. Terus kalau misalnya endorse nggak apa-apa ya, cuman ini mereka tuh kayak beli followers biar followersnya tuh lebih banyak dan segala macem. Untuknya sampai sekarang tuh Artsy Craft followersnya masih natural, jadi memang dia itu dari Oke, mungkin ada pengen gimana sempat terputus kata dia. ya. Jadi ada beberapa teman-teman brand itu pengennya ya mungkin caranya cepat, caranya instan kayak gitu kan. Pengennya oh ya biar followersnya banyak, biar kelihatan 10K, kayak keren gitu kan. Jadi kayak mungkin biar lebih valid aja dilihat sama penjualnya. Cuman aku sih nggak mikir 10K dan segala macam. Yang penting omset aku lebih tinggi dari mereka. Aku mikirnya kan kayak gitu aja. Karena percuma followers 10K tapi omsetnya mereka di bawah aku ya sama aja kan. Aku juga pengennya followers itu benar-benar followers yang natural, yang memang dia memang senang dengan produk aku, senang dengan menikmati apa yang aku share kayak gitu. Terus habis itu customer relation management. Nah ini yang aku lakuin saat bekerja itu aku karena aku backgroundnya public relation, jadi aku bisa memaintain how to maintain my customer biar kita itu deket gitu loh. Maksudnya biar kita itu bisa tiktokan terus. Maksudnya tiktokan bukan joget-joget ya, maksudnya biar kita bisa berkomunikasi gitu loh. Komunikasinya itu 2 arah. Jadi saat ada customer yang beli, jadi nggak hanya value-nya itu nggak hanya kamu beli ke aku habis itu udah selesai, tapi kamu beli ke aku, kamu tahu value yang kamu dapat, value-nya apa sih kalau misalnya kamu ngawetin bunga di kita, setelah itu nanti perawatannya gimana, kamu masih bisa berkomunikasi dengan kita dengan perawatannya gimana, bagaimana maintain-nya, bagaimana kalau misalnya aku mau ngawetin lagi, bagaimana kalau misalnya ada bunga yang mungkin jamuran, jadi berkepanjangan istilahnya maintain customer kita. Terus yang nomor 4 product diversification, yaitu ya pembedanya. Apa sih bedanya Artsy Craft sama penjual press flower yang lain tuh apa sih bedanya? Ya yang pasti itu beda banget karena banyak banget teman-teman ya mungkin kita bisa bilang kompetitor kita. Kalau mereka tuh kan kebanyakan membeli bunga jadi yang biasanya itu pabrikan dari China ya. Jadi mereka impor kayak gitu. Jadi mereka nggak ngepres bunga sendiri. Beda hal sama Artsy Craft. Artsy Craft itu melakukan semua hal sendiri. Jadi kita bisa ngepres bunga matahari, bisa ngepres bunga anggrek, bisa ngepres, bisa ngawetin bunga apapun yang kamu mau. Berbeda sama teman-teman yang lain ini yang mungkin nggak tahu caranya ngepres, yang mungkin dia hanya membuka usaha ini cuman kayak nge-arrange bunga ya memang yang udah disediakan, bunga-bunga yang udah disediakan dan bunga-bunga yang bisa dibeli. Makanya gampang aja ya mereka tinggal beli bunganya terus habis itu tinggal nge-arrange di kreasi mereka misalnya lanting atau kalung atau gelang atau frame ya mereka tinggal beli bunganya gitu. Tapi beda sama Artsy Craft. Kalau misalnya Artsy Craft kamu mau nge-press bunga apapun, mau nge-preserve bunga apapun bisa. Kamu mau nge-preserve bunga matahari kek, mau nge-preserve bunga anggrek, mau nge-preserve misalnya bunga dari pacar kamu atau nge-preserve bunga wisuda, itu semuanya bisa aku lakuin gitu. Jadi
beda sama komputer aku yang sebelum-sebelumnya yang mereka mungkin cuma hanya membeli bunga di situ. Nah, mungkin bagian bawahnya lagi, ini pertama-tama aku akan ngobrol sedikit banyak mengenai digital marketing. Jadi digital marketing itu kegiatan pemasaran yang sudah kita tahu ya, branding dan segala macamnya memang lewat media. Jadi digital marketing ini susah-susah gampang sebenarnya. Kalau misalnya orang belum nggak tahu mengenai marketing dan segala macam tetek bengeknya, ini akan kesulitan juga kalau misalnya harus terjun ke digital marketing, karena digital marketing itu yang paling penting sebenarnya kita membuat brand kita itu menarik di mata teman-teman. Menariknya gimana? Ya pasti menariknya harus kontennya bagus, dan buat konten itu nggak gampang. Kita harus kayak entertain teman-teman dengan konten-konten yang bagus. Misalnya gimana sih cara ngerawat bunga, gimana sih cara ngepres bunga, gimana sih kamu tuh melakukan arrangement di frame ya, yang menarik aja buat followers aku, buat teman-teman yang memang suka sama bunga. Terus kita juga harus tahu gimana cara foto produk kita yang estetik lah, yang enak dilihat, yang menarik buat mereka, dan itu kan butuh belajar juga. Jadi kita juga nggak bisa sendiri, makanya kita juga nge-hire content creator juga untuk membuat story, membuat teman-teman kita tertarik dengan Instagram kita. Seperti itu. Jadi digital marketing untuk sekarang itu sangat penting banget, mulai dari Google Business, mulai dari Marketplace, YouTube, terus Instagram, Twitter sih nggak terlalu ya, karena kalau Twitter kan nggak menunjukkan kayak foto dan segala macam, karena yang kita tunjukkan lebih ke foto gitu. Jadi hal-hal ini memang penting banget kalau misalnya kita harus memulai usaha, karena untuk sekarang akan lebih gampang dengan memulai dengan digital marketing. Cuman yang kesulitan, yang kesusahan itu kalau kita nggak ngerti gimana cara bikin produk kita menarik di mata konsumen. Nah, itu kan PR banget kan. Jadi kita juga harus tahu nih gimana caranya foto, gimana caranya biar menarik, gimana nggak kelihatan. Nggak mungkin dong kita pakai kamera yang masih kamera yang jadul, kan nggak mungkin kalau untuk foto. Nanti takutnya nggak menarik dilihat juga. Jadi PR-nya itu memang banyak kalau misalnya kita harus terjun di dunia digital marketing. Terus kita harus update Google Business juga. Google Business-nya juga harus kita share di situ foto-fotonya. Kalau kita nggak ngerti, nah itu kan juga bakal PR juga. Makanya memang banyak dari pemerintahan itu banyak banget kayak workshop mengenai digital marketing. Maksudnya lebih ke misalnya kita mau fokusnya ke Google Business, ini kita akan kayak kita akan kayak membuka gitu step-stepnya gimana sih untuk masuk ke Google Business, karena beberapa customer dari Archicraft pun datangnya juga dari Google Business, dan beberapa orang tahu Archicraft studionya di mana itu juga dari Google Business. Jadi kayak nothing tulus kalau misalnya teman-teman belajar digital marketing, itu pasti akan ada advantage-nya buat kalian dan buat brand kalian gitu. Terus next, competitive advantage ya, seperti yang tadi, keuntungan lebih dari yang pesaing diperoleh dan menawarkan konsumen pada nilai yang lebih besar. Jadi apa nih yang didapat gitu? Tujuannya untuk mendapatkan banyak loyalitas merek dan hubungan masa depan antara bisnis dan pasar sasarannya ya. Jadi yang seperti tadi aku share, competitive advantage-nya ini apa nih? Kalau Archicraft kan dia bisa ngepres dan mengawetkan bunga sendiri, dan itu belum ada di Jogja. Sampai sekarang pun belum ada di Jogja. Makanya PR banget buat aku untuk menembak pasar-pasar ini, karena pasarnya ini tuh luas gitu. Karena bunga berhubungan sama banyak hal, mulai dari wedding, engagement, terus birthday, terus Valentine. Jadi banyak banget, bunga itu kayak udah ada di sekitar kita sejak lama gitu. Jadi itu PR untuk aku biar bisa paling nggak menguasai dan bisa dikenal di pasar yang Jogja dulu. Karena kita udah beberapa kali juga kan mengirimkan produk ke luar negeri juga,
ke Malaysia sama Singapura, dan itu menjadi apa ya, tujuan aku juga, biar nggak hanya di Jogja aja, nggak hanya di Indonesia aja, tapi bisa dilirik ke luar negeri juga. Karena di luar negeri untuk press dan preserve flower ini itu tuh jasanya mahal banget. Jadi jasanya tuh udah 10 kali lipat mungkin harganya kalau mereka bikin. Nah, makanya di sini aku senang kalau misalnya produk aku itu nggak hanya dilirik orang Indonesia aja, ya, tapi orang luar pun itu tuh bisa menikmati karyanya kita. Seperti itu. Terus next-nya ini ada customer relationship management. Ya, seperti yang tadi aku tahu, yang aku lakukan itu adalah memadukan proses manusia dan teknologi. Jadi tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan serta memberi pelayanan optimal guna mempertahankan hubungan yang sudah ada. Nah, makanya di sini kan kita biasanya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bunga yang sudah diawetkan dan segala macam kan bisa di-share lewat WhatsApp kita. Jadi WhatsApp-nya bisa di-share. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin, oh kok bunganya jamuran ya Kak, kok bunganya gini ya Kak, kok bunganya kayak gitu. Nah, kita bisa tahu nih maintenance after sales-nya tuh seperti apa. Jadi setelah mereka membeli produk kita, setelah kita mengawetkan bunga dari mereka, kita masih kontakkan gimana caranya untuk nge-maintain, gimana caranya bagusnya seperti apa, bunganya harus di-arrange seperti apa, bunganya harus ditaruh di tempat apa. Jadi kita masih relasi manajemennya tuh masih kita aplikasikan gitu sampai sekarang. Jadi teman-teman kita punya database siapa-siapa aja yang sudah beli, siapa-siapa aja yang sudah mengawetkan bunga, dan kita juga akan save nama-nama mereka. Jadi saat if nanti mereka kontak kita lagi atau mau mengawetkan bunga lagi atau mau beli produk kita lagi, kita sudah manggil mereka dengan nama. Jadi kita udah tahu nama mereka, kita udah tahu riwayat mereka, kita udah tahu mereka maunya seperti apa, dan kita udah tahu stylenya orang-orang ini seperti apa. Karena semuanya kan udah ada tuh di percakapan dan segala macam kan, pasti kita save dan nggak kita remove kan. Jadi kita paling nggak tahu, oh ini orangnya yang mana sih, ini orangnya orang mana sih, dia udah tahu gitu. Jadi customer relationship management ini penting banget karena kita istilahnya orang tuh tadinya ke tempat kita cuman mau beli kalung doang, pas kita tahu, kita kenal lebih dekat, kita tahu mau mereka, itu dia tuh bisa belinya tuh lebih banyak gitu. Mungkin tadinya cuma beli kalung, akhirnya beli pin, akhirnya beli ini, akhirnya beli itu, dan itu kan menjadi advantage juga buat brand kita kan, kayak gitu. Dan yang nomor 4, yang terakhir adalah diversification, jadi pembeda. Jadi usaha penganekaragaman produk atau jasa baru agar sesuai selera dan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang tadi aku share di sini juga Artsicraft itu masih punya produk diversification. Salah satunya yang paling baru adalah mengawetkan bunga-bunga wedding dengan menggunakan resin. Jadi kita baru uji coba ini, teman-teman bisa sambil share nih, mungkin bisa sambil dibuka nih dari operatornya Instagram kita. Itu salah satunya adalah mengawetkan bunga dengan cara di resin. Jadi bunga yang diawetin itu tidak hanya di frame, kan kalau sebelumnya kita mengawetkan bunga terus kita taruh di frame. Nah, cuman ini ada yang terbaru adalah kita mengawetkan bunganya ini kita taruh di resin. Jadi resinnya ini bentuknya kayak kotak gitu, dan itu bisa ditaruh. Jadi kalau kita taruh di living room itu bisa estetik banget, dan ini harga di tempat kita tuh kalau misalnya mau dilihat harganya itu nggak ada yang murah, teman-teman. Jadi harganya tuh mahal-mahal banget gitu kalau misalnya mau dicek, karena memang materialnya pun lumayan mahal. Cuman kan value yang mereka dapat, value
yang dia beli itu worth it gitu loh sama apa yang mereka terima kayak gitu. Karena kan yang ini yang lebih aku jual seperti yang tadi aku share, yang sering aku jual itu lebih ke storytelling atau value yang aku share. Karena di sini tuh kayak contoh nih teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Misalnya gini, teman-teman tuh punya memori dulu waktu masih kecil pakai kamera analog misalnya, pakai kamera analog. Zaman sekarang mana ada gak sih orang yang bisa nyetak kamera analog, itu kan jarang banget ya. Hampir sekarang tuh kayak udah nggak ada gitu. Tapi kalau aku punya nih memori ini, misalnya aku punya memori ini, punya foto ini sama mamaku nih, jalan-jalan ke Taman Safari misalnya. Aku punya ininya aja, harus dicetak pakai apa sih yang manual zaman dulu, harus dijemur apa segala macam gitu loh. Nah, kalau misalnya ada orang yang bisa nyetak itu, kayaknya kamu bakal bayar berapapun deh. Kayaknya ya udah, misalnya harganya 50.000, ya udah aku karena ada memoriku di situ, ya udah nggak apa-apa. Aku ambil dari situ. Sorry teman-teman, ini ternyata belum aku tancepin laptopnya, jadi baterainya mau habis. Nah, jadi sekiranya seperti itu contohnya, karena value yang kita share itu lebih ke value-nya dari bunganya itu sendiri. Jadi kayak orang mau bayar ke aku berapa, yang penting harganya bagus, harganya sesuai dan worth it sama apa yang dia mau. Nah, itu pasti mereka bakal approve gitu lah istilahnya. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi itu ada beberapa poin yang di sini aku share ke teman-teman mengenai zaman pandemi yang kemarin kita sudah lewatin. Seperti itu. Mungkin setelah ini mau ada sesi tanya jawab atau apalagi? Oke. Baik, terima kasih ya kepada Kak Anissa untuk menyampaikan materi tadi ya, how to survive bisnis di tahun 2022 gitu. Sekarang ini kita sedang dihadapi oleh pandemi gitu kan ya. Dan luar biasa juga tadi pengalamannya Kak Anissa tadi sebelumnya saya didiriin dari tahun 2018 ya Kak tadi ya. Terus sampai sekarang ini masih terus berjalan gitu, walaupun istilahnya kita dibenturkan dengan pandemi masih ada. Dan suaranya nggak terlalu kedengeran Kak. Oh ya, nggak terlalu kedengeran ya? Oke, mohon maaf ya teman-teman. Iya. Ya tadi dari pengalamannya Kak Sasa tadi keren banget. Ada apa? Dari tahun 2018 kan mulai merintis usaha kakak ini tuh. Terus sekarang di tahun 2021, 2022 dibentrokan dengan pandemi. Ini kakak masih tetap berjalan bisnisnya, bukan berjalan aja tapi masih berkembang juga. Gitu. Nanti sampai besok itu kan ada kerjasama juga dengan Softex gitu kan, ada perusahaan-perusahaan besar. Itu keren banget. Dan tadi makasih banyak juga bisa untuk nge-spill materinya nih. Tadi beberapa materi yang kepake banget nih buat teman-teman semuanya juga. Misalnya ingin menjaga bisnisnya ataupun misalnya ingin memulai bisnisnya juga. Tadi Kak Anissa udah nge-spill apa yang perlu diperlukan nih untuk awal-awal berbisnis juga gitu kan. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman kita masuki sesi tanya jawab saja langsung ya. Untuk sesi tanya jawab ini kita kurang lebih ada durasinya itu 20 menitan. Jadi untuk pembatasan orangnya itu kita menyesuaikan dengan batas waktu kita 20 menit. Lalu sistemnya nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu ataupun bisa menulis langsung di kolom chat ya kalau misalkan ada kendala sinyal. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, langsung ada yang raise hand nih Kak. Ada dari Santika. Baik, dari Kak Santika bisa langsung unmute untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mohon maaf saya izin on cam karena kendala sinyal, takut terpental. Saya izin bertanya kepada Kak Sasa. Tadi kan Kak Sasa mengatakan kalau Kak Sasa sebelumnya sudah pernah menikah. Nah, seperti yang kita tahu, tentu kalau sudah
logika tentu waktu kita untuk berwirausaha itu jadi terbatas. Nah, menurut Kak Sasa sendiri gimana sih caranya biar kita tuh meyakinkan ibu-ibu muda di sekeliling kita gitu untuk membantu kita yang misal mahasiswa untuk bantu produksi kecil-kecilan kita gitu loh, biar mereka tuh enggak aku ngurusin anakku dulu, aku ngurusin ini, toh bisnis kamu belum berkembang gitu. Gimana sih cara kita ngeyakinin ibu-ibu tersebut atau ibu muda lah agar mereka mau gitu bergabung sama kita meskipun bayarannya atau gajiannya itu masih belum sebanyak yang lainnya gitu loh. Terima kasih Kak Sasa. Terima kasih moderator Oke, atas sama-sama. kesempatannya. Baik, Langsung terima kasih. aku jawab. Ya, boleh langsung dijawab, Kak. Oke, tadi Mbak siapa ya? Mbak Oke, Santika. Mbak Santika. Oke, Mbak Santika. Sebenarnya gimana cara meyakinkannya? Kalau cara meyakinkannya dengan cara kita sendiri sebenarnya. Kita kalau mau meyakinkan orang, nggak usah jauh-jauh ya. Kita kasih contoh Indra Kents, ya kan? Kalau mau meyakinkan orang trading, even itu penipuan, ya kan? Caranya gimana? Ya, caranya kamu harus terlihat kaya dulu dong. Kamu harus pakai jam branded, pakai ABC segala macam biar orang-orang yang kamu mau tipu itu percaya sama kamu kan. Nah, ya nggak usah jauh-jauh. Berarti kita harus dari situ aja. Caranya biar ibu-ibu ngelihat, ya kamu harus production-nya harus banyak dulu dong. Kalau misalnya production yang nggak banyak, ya gimana ibu mau percaya kalau misalnya usaha kamu itu worth it untuk dicoba, usaha kamu ini qualified istilahnya. Gimana mereka mau melirik kalau misalnya orderan kamu aja segitu-gitu doang gitu kan. Makanya mulai dari diri sendiri dulu. That's why aku tuh mengerjakan apa segala macam itu aku turun terjun ke permasalahannya, terjun ke usaha aku. Jadi aku tidak menyerahkan ini ke yaudah deh kamu masuk aja, aku nggak nyerahin ke kayak asisten atau segala macam, itu enggak. Jadi aku memang terjun langsung mulai dari caranya gimana, ada error gimana tuh aku semua tahu, permasalahannya ada di mana gitu. Nah, jadi memang caranya caranya untuk meyakinkan ya dengan itu dengan prestasi kita dulu, dengan produktivitas kita dulu. Waktu dulu sebelumnya aku pun gak ada yang ngelirik kok teman-teman. Jadi ini prosesnya tuh tidak mudah banget, apalagi untuk aku ibu yang seorang ibu muda yang baru punya anak dan itu anak bayi ya kan. Jadi kayak ribet banget hidupku, harus ngurusin anak juga, harus masih usaha dan segala macam. Cuman memang harus di-manage dan kita harus tahu tujuan kita ini mau dibawa kemana. Kalau misalnya kamu cuman pengen usaha, cuman coba-coba aja lah ngisi waktu luang. Nah, berarti mindset yang kamu terima itu hanya ngisi waktu luang. Means ya nggak akan mungkin omset yang kamu dapat ya sesuai dengan orang yang niat banget aku akan membesarkan usaha ini gitu. Jadi mindset yang kamu dapat omset yang kamu dapat ya dengan ngisi waktu luang aja gitu, nggak mungkin sebanyak itu. Kan niatnya ngisi waktu luang, berarti kalau omsetnya cuma 100.000, 200.000 ya nggak apa-apa dong kan ngisi waktu luang aja. Kecuali kalau misalnya teman-teman aku akan benar-benar membesarkan ini gimana pun caranya, benar-benar kamu niat gitu loh. Niat ini susah teman-teman karena sebenarnya semua orang di dunia ini kayaknya pengen kalau buka usaha langsung omsetnya besar. Padahal omset besar itu tanggung jawabnya juga besar begitu. Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan itu apa enggak? Karena banyak banget kayaknya kita hanya pengen aja omsetnya besar gitu, tapi kamu tidak mempertanggungjawabkan atas omset yang besar itu gitu. Bisa nggak kamu omset besar, bisa nggak kalau misalnya kualitasnya sesuai dengan yang sudah standarnya kita. Susah loh kalau misalnya kamu nge-manage-nya susah loh kalau misalnya teman-teman cuma mau omset besar aja tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kreasiin, atas apa yang kamu buat gitu. Karena aku udah pernah nih contoh, ini salah satu pengalaman aku juga. Jadi
karyawan aku tuh belum banyak teman-teman, karyawan aku tuh baru ada 3 orang, tapi hampir kebanyakan besar freelance. Jadi beberapa teman-teman itu freelance, kebanyakan dari teman-teman yang dari kayak isi UNS yang memang berhubungan sama craft gitu loh, senang berhubungan sama craft. Nah itu freelance di tempat kita. Nah waktu itu kita ada 3 karyawan. Terus aku bilang, "Wah, aku tuh masa sih." Oh jadi gini, ini aku sambil share juga dari awal. Pertama omset aku tuh segitu-gitu aja gitu, karena aku niatnya, aku cuman ngisi waktu luang, ngisi hobiku aja, ngisi hobi, ngisi waktu luang, dan memang hobiku crafting, jadi apa yang makes me happy itu crafting, ya. Cuman ada teman-teman beda beda orang, beda ini juga kesukaan juga, ada juga yang interest-nya misalnya sukanya baca buku, ada yang sukanya beli buku, ada yang sukanya shopping, ada yang beda-beda ya. Jadi ini aku hanya merangkum diriku aja, kalau aku yang makes me happy itu crafting memang, walaupun itu kayak mikir banget ya, cuman aku suka crafting. Terus habis itu kayak omsetnya cuma segitu-gitu aja, B aja gitu. Terus habis itu setelah itu aku mengikuti sebuah sebuah mengikuti sebuah apa ya, event yang itu tuh berhubungan dengan inovasi. Jadi ada salah satu pemerintahan dari dinas perdagangan ya kalau nggak salah, itu bikin acara, bikin lomba namanya Innovating Jogja. Nah, di situ lombanya itu merangkul UMKM Jogja, dan kalau misalnya kita menang dan berinovasi dan inovasinya bagus, kita akan dapat modal 20 juta. Nah, banyak dong ya kan 20 juta. Terus habis itu akhirnya aku iseng, aku mengikuti acara itu, ikut bootcamp, ikut acara dan segala macam, mengikuti standarnya mereka, mengikuti SOP mereka harus ngirim apa aja, dan akhirnya aku kepilih, terus habis itu aku masuk ke bootcamp. Akhirnya bootcamp kan itu di ini terus ya, dieliminasi terus ya gitu. Jadi apa namanya, karena ini lomba, jadi ya dieliminasi terus setiap pokoknya akhirnya kita terpilih itu 5 orang. Jadi hanya 5 orang yang mendapatkan 20 juta. Jadi total dapat 100 juta kalau 5 orang ini. Nah, akhirnya dieliminasi lagi, aku masuk lagi ke bootcamp. Dari 100 aku masuk lagi ke 50, 50 aku masuk lagi. Aku selalu masuk di setiap levelnya mereka, dan aku juga bingung kenapa kok masuk, cuman ya aku ngikutin aja instruksinya mereka, aku harus pilih apa. Dan waktu itu aku niat nih, kalau misalnya aku beneran menang dan aku ini bener-bener dapat si modal 20 juta ini, berarti memang misalnya Tuhan itu memang ngasihin ke aku apa namanya ya, istilahnya memang menugaskan aku untuk membesarkan si artsy ini. Aku bilang gitu ke niatku di diriku sendiri tuh seperti itu. Kalau misalnya sampai aku menang, berarti aku harus gedein nih, si brand ini harus aku gedein nih. Intinya kayak gitu. Akhirnya 50 besar, 30 besar, 10 besar, akhirnya masuklah, dan yang menang aku 5 besar. Jadi aku dapat modal 20 juta, teman-teman. Dan aku shock kan, hah, beneran nih dapat 20 juta. Nah, mulai dari situ akhirnya aku dikasih kayak kelas gitu. Kelasnya lebih ke kelas mindset, kelas branding, kelas apa segala macam, tapi yang paling paling masuk ke otakku itu adalah mindset. Memang yang dibentuk tuh harus mindset sama mental dulu. Nggak bisa mentalnya tempe, nggak bisa kayak, oh yang beli cuma segini, ya udah deh tutup aja. Itu kayak nggak bisa gitu loh. Nggak bisa teman-teman, karena mau gimana pun caranya, kamu bertanggung jawab atas brand yang sudah kamu buka dan sudah kamu mulai gitu. Jadi jangan kebiasaan udah cuman yang beli cuman dikit nih terus tutup. Habis itu kamu ganti brand lain. Habis itu karena nggak jelas kamu tutup lagi. Padahal kamu nggak tahu kan prosesnya. Kamu saya jalanin aja dulu gitu. Karena aku dulu pernah kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ aku nge-hire 2 orang yang dulu cuman freelance aja, sekarang aku nge-hire ya full time, nge-hire yang aku gaji 2 orang. Nah, berarti aku punya cost ngegaji dong. Ada juga content creator, aku harus gaji juga. Yang aku waktu awal aku bingung ini duit dari mana ya? Maksudnya ini omsetnya berapa juga, gimana caranya, bingung gitu kan. Nah, tapi memang ada rezekinya sih. Memang kalau misalnya udah niat apa segala macam tuh pasti ada jalannya. Dan itu waktu itu pas corona kan, awal-awal corona.
makanya tadi aku share, aku bingung, aku gimana caranya apa namanya, ngebayar karyawan-karyawanku, ngebayar tim aku, caranya gimana gitu. Tapi waktu corona tuh kita tuh malah lembur, ada orderan. Nah, waktu corona tuh kan kita bikin varian baru, yaitu kayak cookies, puding, dan brownies yang itu tuh dihiasin sama edible flowers. Jadi ada hubungannya sama bunga-bunga juga, tapi ini berhubungan sama makanan. Dan itu tuh kita orderannya tuh bisa kayak, aduh pusing banget, sehari tuh bisa kayak 55, sehari ya teman-teman, sehari 55 toples. Padahal kita yang bikin semua, bayangin. Jadi aku sempat ngomong, masa sih omsetnya cuma segini-segini aja gitu. Ternyata omset itu lebih ke balik ke diri kita sendiri, lebih ke kesiapan. Kamu udah siap belum dapat omset 100 juta? Udah siap belum dapat omset 1 M gitu? Siapnya tuh maksudnya karena tanggung jawabnya besar. 1 M itu kan nggak hanya buat kamu sendiri. 1 M itu kan buat tim kamu, buat kualitas standar produk kamu. Jadi ya itu, jadi memang dari situ titik baliknya, oh ternyata tuh aku udah pernah ngerasain nih dapat omset 10 juta, udah pernah ngerasain nih dapat omset berapa puluh juta gitu. Oh ternyata omset itu memang lebih balik lagi ke diri kita gitu. Udah siap apa belum nih kamu sama tim kamu dapat omset segini gitu. Makanya kalau misalnya saat awal-awal buka ya jalanin dulu aja prosesnya. Dan kalau misalnya memang kamu tidak niat untuk berwirausaha, ya udah kerja aja. Maksudnya kerja sebagai karyawan gitu. Karena jangan setengah-setengah. Kalau misalnya kamu usaha ya udah ayo. Tapi kalau misalnya mau kerja ya udah berarti diseriusin kerjanya gitu. Jadi kembali lagi tadi sama jawabannya, ya kalau misalnya kita mau meyakinkan sama teman-teman, sama orang di sekitar kita, ya kita harus yakinkan dulu brand kita ini benar-benar udah worth it atau belum, biar mereka yakin. Kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Sudah menjawab belum ya? Oke. Sudah sangat menjawab, Kak Sasa. Thank you. Berarti balik lagi ke personal branding produk kita gitu ya, Kak. Karena emang genjot itu tuh agak PR banget sih. Thank you. Kan? Tapi it's only hard in the beginning kok. Pasti itu semua hal itu akan susah hanya di awal-awal aja. Tapi nanti kalau udah kebiasaan, nanti juga nggak kenapa-napa. Oke. Kalau gitu dari Kak Santika sudah menjawab ya untuk pertanyaannya? Sudah, Kak. Sudah. Terima kasih. Baik. Oke, makasih untuk Kak Anissa juga untuk jawabannya ya. Jadi yang dari saya tangkap itu jadi kayak proses untuk mendapatkan kepercayaan nih dari Kak Anissa yang sudah memiliki 1 anak juga nih. Itu nggak mudah gitu tadi. Banyak prosesnya, lomba dan segala macam gitu kan. Tapi mulai dapat memunculkan keyakinan kepada orang-orang tuh tadi fondasinya itu dengan cara prestasi dan juga produktivitas kita dahulu tadi. Terus juga dipondasiin oleh niat untuk dapat mempertanggungjawabkannya gitu. Seperti itu ya. Terus perlu ada mindset dan mental terlebih dahulu juga tadi, mental usahanya ada ya. Gitu. Oke, makasih kepada Kak Anissa. Oke, selanjutnya mungkin ya terima kasih juga untuk Santika untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya di sini ada Fadli Latul nih. Silakan kepada Fadli Latul bisa on mic dan melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Moderator atas waktunya. Izin bertanya ya Kak Sasha, aku Fadilatul Nuraini Wardayani. Tadi sempat aku lihat nih akun Instagramnya, aku scroll terus aku lihat-lihat, wah ini bagus banget gitu. Terus aku lihat juga ada banjir orderan sampai lembur gitu. Di sini aku mau nanya, sebenarnya ini sedikit pertanyaan titipan juga dari teman aku yang nggak join di sini. Dia kan juga join di bidang yang sama dengan Kak Sasha, tapi dia itu kurang bisa mempromosikan produknya dia gitu. Dan menurut Kak Sasha, sebenarnya apa aja sih yang perlu dikembangin di bidang ini gitu. Dan tadi juga punya Kak Sasha itu lumayan bagus banget menurut aku. Terus pertanyaan yang kedua, kendala apa sih yang lebih menantang buat kakak, terus menurut kakak yang wah ini ya ampun susah banget di sini gitu, dan cara kakak buat menghadapinya seperti apa? Bisa
terima, Kak. Bisa. Baik, terima Oke, kasih. aku jawab yang nomor 2 dulu ya. Untuk kendalanya apa? Kendalanya itu banyak banget. Jadi aku nggak bisa jelasin satu-satu. Lebih tepatnya bukan karena nggak mau share, tapi karena banyak banget. Karena kendala, kenapa sih aku bikin kayak varian baru, bikin produk baru, kayak update terus, kenapa gitu kan? Karena pertama ya biar orang tuh nggak usah nyari di mana-mana lagi, di Arsikraf juga udah ada, Arsikraf juga bisa kok kayak gitu. Jadi biar kita orang nggak usah nyari lagi gitu, kayak Mbak bisa nggak sih kalau bikin kayak gini, Mbak bisa nggak sih, tapi ini masih berhubungan sama bunga ya, dan masih berhubungan sama produk aku. Kecuali kalau misalnya aku disuruh ngerajut, nah itu kan udah beda haluan ya. Cuman kan misalnya Mbak bisa nggak sih kalau bunga anggrek dijadiin anting-anting misalnya, oh pasti bisa gitu, karena nanti aku akan jelaskan nih caranya gimana, aku pun akan menjelaskan caranya seperti apa, prosesnya seperti apa, karena orang yang udah suka sama bunga itu tuh kayak menilai itu tuh valuable banget, nggak boleh sampai rusak, nggak boleh sampai gimana, kayak kita tuh kayak punya suatu hal yang berharga gitu. Makanya saat nge-treatment bunga pun aku akan jelasin bunga ini akan aku apain sih gitu. Misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh, aku kemarin dulu tuh udah pernah dapat orderan, salah satunya ibunya itu punya bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini kan hanya tahan tuh kayak sebulan ya kan. Nah, tapi dia itu pengen ngawetin bunga anggreknya dan pengen dia dijadiin sebuah aksesoris karena biar dia itu ingat sama ibunya. As simple as that. Value-nya tuh itu gitu. Terus habis itu oke, akhirnya dia bawain bunganya, terus aku awetin dan dia pengen bunganya ini dijadiin sebuah pin. Kalian tahu nggak pin itu harganya berapa sih biasanya? Paling 5.000, 10.000 ya, paling mahal gitu kan. Kamu tahu nggak aku jual pin itu berapa? Harganya 125.000. Dan dikira-kira dia mau nggak beli? Dia mau beli dengan harga segitu. Karena prosesnya tuh panjang, prosesnya tuh nggak cuma bunga dipetik, diiniin, dikasih apa, atau nggak kayak gitu. Karena masih ada errornya kan. Karena bunga tuh kan kalau ngikutin cuaca juga, kalau cuacanya bagus apa enggak, terus kelembapannya, suhu udara itu kering atau enggak, suhu udaranya lembab atau enggak, itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam mengawetkan bunga. Jadi saat bunga kita udah terima, kita awetin dulu. Diawetinnya itu juga nggak hanya sehari 2 hari, kita masih butuh seminggu. Terus kita masih harus ngawetin, kita harus bersihin dulu bunganya sampai dia bersih rapi, baru kita kasih resin. Kasih resin pun kita masih harus, jadi panjang banget prosesnya, dan dia menghargai dengan harga, dia menghargai dan menerima bahwa yang dia terima itu worth it gitu. Jadi itu salah satu kesulitan dari yang lainnya. Yang lainnya masih banyak lagi. Kita masih melewatin kayak bunga yang kita awetin lagi. Udah pernah bunga frame harga 3 juta. Waktu itu frame-nya rusak. Waduh, stres banget aku. Rusak karena di kargo. Karena itu pecah gitu. Jadi kargonya itu udah aku kasih packing kayu dan segala macem, tapi nggak ngerti nih pihak kargonya itu diapain, aku nggak ngerti. Dan itu harus dikirim ke mana ya, Padang atau kemana ya, lupa waktu itu. Itu harganya 3 juta dan pecah gitu loh. Wah, gawat banget, padahal itu bunga-bunganya tuh udah cantik banget. Dia itu kayak keepsake ya, kenang-kenangan ini bunga after weddingnya dia. Terus aku awetin, terus habis itu aku taruh di frame, aku kirim. Nah, untung waktu itu kan pakai insurance kan, jadi dia nalangin lah istilahnya. Jadi 3 juta aku kembali ke aku, terus habis itu aku harus menggantikan karena bunga-bunga after wedding itu kita nggak boleh sama sekali berbeda, harus sama plek ketiplek gitu, benar-benar harus sama, ada bunga yang harga. Satu bunga tuh nggak murah, jadi bunga tuh mahal-mahal banget harganya. Satu bunga peony aja harganya bisa 200.000 gitu. Jadi kalau misalnya dia pecah ya kita harus mulai dari awal, kita harus ngepres itu satu-satu, harus A, B, segala macam. Tapi aku melewati prosesnya itu karena orangnya juga udah tahu, dan aku pun akan tanggung jawab dengan buket bunga yang sudah hancur itu akhirnya. Itu tetap aku ganti, dan itu nyesek banget lah, orang frame harga 3 juta gitu kan terus pecah kan, horor banget. Jadi
kendalanya banyak banget. Cuman gimana caranya ya dilewatin dan di solve problemnya. Sebenarnya hidup ini tuh kan as simple as that. Kamu punya masalah ya solve the problem gitu. Jangan make it hard gitu. Kamu udah tahu kamu punya masalah. Ya gimana kita caranya cari solusinya. Cari solusinya untuk gantiin frame 3 juta kan dengan kita buat lagi. Ya sudah kita buat lagi. Udah simple gitu doang. Ya nggak gitu doang sih, maksudnya itu it's hard gitu. Tapi ya mau nggak mau kalau misalnya kita ada masalah ya kita solve aja problemnya, jangan nambahin masalah lagi. Karena nangis pun juga nggak guna, si bunga juga nggak akan nge-arrange dengan sendirinya, nggak akan bener dengan sendirinya. Terus tadi yang pertama pertanyaannya gimana ya, aku lupa aja deh. Baik, yang tadi pertanyaannya ya, yang pertama ya. Ya, Itu yang perlu dikembangkan di bidang yang kakak tekuni ini, bidang craft berarti ya, Fadilatul. Oke, Iya Kak, benar. kalau yang harus dikembangkan sebenarnya sesuai dengan craft masing-masing, karena craft itu juga luas banget ya teman-teman. Ada sculpture, ada crafting yang kayak sulam, terus ada rajut, ada banyak banget craft itu, ada dari clay, ada dari macam-macam. Nah kalau berhubungan sama aku, karena berhubungan sama bunga, kalau misalnya kamu pengen tahu dan segala macam halnya itu pengen tahu secara mendalam, mendingan teman-teman itu yang memang mau mendalami baca buku deh mendingan. Atau karena gini, sekarang kita susah banget untuk mendapatkan informasi yang valid dan qualified di internet. Banyak banget hoax juga kan. Jadi kalau misalnya mau mendalam ya baca jurnal, baca buku yang berhubungan dengan crafting yang kamu sedang dalamin gitu. Contohnya sekarang ya memang buku-buku atau source aku tuh nggak ada yang dari Indonesia, kebanyakan dari luar negeri. Dan itu aku baca source kayak penelitian cara mengawetkan bunga, penelitian cara itu penelitian benar-benar jurnal gitu loh, jurnal kayak kalau kalian bikin skripsi tahu kan, nah itu tuh jurnalnya tuh seperti itu gitu. Jadi aku nggak main-main untuk mendalami apa yang crafting yang aku buat gitu, karena if nanti ada kesalahan, I know the reason, aku tahu alasannya kenapa kok ini error, karena aku baca kan. Kalau kalian hanya cuma lihat di YouTube gimana-gimana, YouTube atau Google yang cuma slightly gitu aja, takutnya mereka tuh hanya asal nulis aja gitu. Dan nulisnya dia juga bukan spesialis juga gitu kan. Takutnya ada beberapa hal yang salah juga dan kamu nggak tahu reasonnya apa gitu. Jadi mendingan bacalah buku. Karena kalau di buku tuh kan pasti akan lebih valid ya, karena dia bikin buku itu kan niatnya memang untuk mendalami yang dia tulis. Jadi source itu penting banget dan source-nya cari source yang valid. Karena aku banyak banget ngeliat di YouTube itu contohnya tuh banyak banget kalau misalnya gampang nih bikin usaha hanya modal 10.000 gitu kan ada tuh kan. Usaha hanya modal 10.000 cuma di apa-apain ya kayak asal-asalan banget usahanya padahal nggak kayak gitu. Nggak segampang itu usaha kita tuh modalnya banyak banget mulai dari modal pengetahuan, modal tuh nggak hanya modal ini ya uang aja ya, modal tuh ada modal pengetahuan, modal waktu itu juga modal karena kamu punya waktu untuk ngerjain, kamu punya waktu untuk trial dan error, punya waktu untuk belajar gitu. Jadi ya itu yang perlu ini ya tekuni dengan membaca source atau references yang valid, yang qualified gitu. Oke. Gitu, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa ya. Mungkin dari Kak Fadilatul udah bisa terjawab belum pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Kak, udah jelas banget sampai nggak ada tanggapan lain, soalnya udah menuju banget sama pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, makasih untuk jawabannya ya Kak Anissa dan juga untuk pertanyaannya Kak Fadilatul. Jadi untuk penyampaian tadi pertanyaannya itu yang pertama, apa yang perlu dikembangkan di bidang craft itu tadi ada pengembangan produk gitu ya. Pengembangan produk, jadi kalau misalnya pengalaman dari Anissa itu tadi ada membaca buku crafting kayak gitu sebagai macamnya gitu. Terus kalau yang pertanyaan keduanya itu kendala yang yang susah menurut Kak Anissa itu apa? Itu banyak banget sebenarnya dari Kak Anissa mengklaimnya, dan salah satunya itu adalah proses pembuatan yang panjang. Terus perlu ada valuable dan juga barang itu perlu atau produk itu perlu worth it ya.
Terus tidak boleh rusak atau packingnya itu tidak boleh rusak packingnya ataupun produknya gitu. Kalau misalkan rusak tadi kata Kak Anissa itu perlu menggantikannya, soalnya barang yang sudah dipesan itu harus nyampainya sesuai dengan gambar gitu ya. Mungkin terus solusi kendalanya itu tadi harus don't make it hard gitu dari Kak Anissa. Oke, kalau begitu makasih. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada lagi 2 pertanyaan. Mulai dari Muhammad Zahran dulu nih. Silakan untuk Zahran. Oke, terima kasih Bang Jairus atas waktunya. Saya izin bertanya nih. Tadi kan Kak Anissa kan menjelaskan tentang CRM nih. Dari bisnis yang Kakak miliki ini, bagaimana implementasi yang dilakukan dalam membina hubungan dengan pelanggan? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari Mas Muhammad Zahran. CRM-nya ya, kalau CRM-nya itu kebanyakan kalau tempat kita yang memang produknya itu misalnya, jadi gini, produk itu dibagi jadi 2. Ada produk-produk yang reguler, yang kayak jualnya itu misalnya frame, terus kalung, anting, gelang, dan segala macam. Tapi kalau yang berhubungan dengan pengawetan bunga after wedding, yang memang itu berat-berat dan harganya itu lumayan-lumayan, biasanya mereka itu selalu langsung datang ke aku. Maksudnya langsung directly, aku kasih edukasi, aku kasih edukasi mengenai produknya, akan diapain, produknya seperti apa, kenapa harganya segitu, pengawetannya kayak gimana. Jadi aku akan langsung terjun ke situ. Jadi udah nggak via admin lagi gitu loh, nggak lewat admin, tapi langsung ditujuin ke aku. Karena aku yang tahu segala macam ABCD-nya, dan sekali lagi karena ini usaha aku juga masih usaha istilahnya masih kecil ya. Jadi aku pengen merangkul mereka itu langsung dari pengetahuan aku gitu. Jadi kalau misalnya nanti next ada kenapa-napa sama produknya, ada yang mungkin kurang beres atau segala macam, langsung berhubungan sama kita langsung gitu. Jadi kita tiktokannya itu langsung directly, bukan dari admin lagi. Jadi langsung ke aku untuk yang memang benar-benar keepsake atau souvenir yang after wedding, yang memang harganya itu menjulang gitulah. Nah itu biasanya aku langsung mengedukasi. Aku lebih tepatnya lebih ke mengedukasi sih ke mereka, karena sebenarnya kalau misalnya penjelasan kita dan segala macamnya itu clear di depan dan mereka itu tahu, oh prosesnya itu nggak gampang dan banyak banget perintilan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, dan dia tahu perbedaannya apa sih A sama B, maksudnya kualitas yang bagus sama kualitas yang jelek itu seperti apa sih, dengan cara dijelaskan dan segala macam. Aku yakin pasti mereka akan lebih mengerti gitu. Oh ternyata prosesnya tuh kayak gini. Oh ternyata nggak boleh diginiin. Oh ternyata produknya tuh harus seperti ini gitu. Jadi komunikasinya lebih ke situ Kak. Kalau misalnya untuk saat ini ya masih ke situ, dan karena teman-teman juga harus menggarisbawahi produk kita itu adalah bukan produk massal. Produk kita tuh produk yang lebih lebih menjual jasa satuan gitu loh. Jadi nggak yang beda kayak aku jualan nggak kayak jualan tempe 1.000 gitu, nggak kayak gitu. Jadi jualan aku tuh lebih memang mengutamakan yaitu tadi mengedukasi, ngasih tahu produknya kakak. Jadi gini, kalau misalnya kita ngawetin bunga, jadi misalnya Kak Zahra nih nikah nih ya kan, nah terus habis itu dari istrinya kakak kan megang bunga. Nah bunganya itu kita bukan beli bunga, tapi bunga yang punya Kak Zahra itu dikasihin ke kita untuk diawetkan. Nah, jadi memorinya dari situ, bukan kita beli bunga lagi tuh bukan. Jadi memori yang dari pernikahannya Kak Zahran ini yang kita awetin. Habis itu nanti kan pasti tanya tuh, kok harganya segini, kenapa kok harganya segini, misal nggak usah tanya deh, biasanya orang nggak pernah tanya, misalnya harganya berapa Kak untuk ngawetin bunga, misalnya untuk ngawetin bunga tuh harganya segini Kak, karena bla bla bla, aku jelasin dulu nih, karena ini ada beberapa paket nih Kak, ada paket yang A, B, C, D. Kakak pengen bentuk bunganya yang seperti apa, pengen diawetinnya seperti apa, frame-nya maunya yang kayak gimana. Jadi lebih personalize, kita touch-nya lebih touch personalize, bukan yang kayak jualan, udah harganya segini, udah segitu harganya semuanya sama. Bukan, jadi memang touch-nya lebih beda. Lebih personalize, lebih apa yang mereka suka, lebih
ya itu lebih personalized tadi. Jadi saat mereka terima barangnya itu pasti akan lebih valuable kan buat mereka karena ini barang yang berharga menurut mereka kan. Kayak gitu. Menjawab nggak ya Kak Zafran? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa. Gimana, Zahran, apa sudah terjawab atau ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa untuk jawabannya dan untuk pertanyaannya dari Mas Zahran. Tadi pertanyaan itu adalah implementasi dari Kak Anissa ya, CRM, implementasi CRM dari Kak Anissa itu seperti apa? Dan implementasi dari Kak Anissa tadi adalah berkomunikasi secara direct atau tadi ada touch personalize ya. Dan juga ada transisi supaya konsumen itu mengerti proses pembuatannya itu tidak gampang. Jadi mungkin Kak Anissa juga ada penyampaian product knowledge-nya dari Kak Anissa kepada konsumennya. Dan juga tadi ada mengedukasi juga kepada konsumennya, jadi benar-benar supaya mengerti. Seperti itu ya, Zahra dan juga teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada satu lagi penanya, ada dari Susi. Kak Susi boleh untuk penyampaian pertanyaannya. Silakan on mic dulu. Oh baik, ini mungkin di kolom chat. Perkenalkan, saya tidak bisa on mic karena sedang berada di luar. Semoga untuk membuat usaha ini dan menurut kakak bagaimana mencari circle atau relasi usaha sesuai dengan passion kita. Apa yang memotivasi? Sebenarnya motivasi orang juga beda-beda ya. Cuman yang memotivasi saya itu adalah untuk berproduktif. Jadi nggak di rumah aja, produktif. Memang tipenya bukan tipe orang rumahan teman-teman. Jadi sebenarnya di rumah pun nggak salah. Cuman memang tipe aku tuh orangnya memang nggak bisa diem di rumah. Kayak harus melakukan sesuatu hal yang menurut aku produktif. Karena produktif orang juga beda-beda ya. Jadi yang menurut aku produktif ini aku melakukan sesuatu hal yang bermakna gitu untuk orang lain. Karena kalau misalnya aku punya tim kan mungkin mungkin rezeki mereka mungkin ada di art staff. Jadi aku bisa bermakna untuk teman-teman tim aku. Terus aku juga bisa share hal ini sama teman-teman yang mungkin nggak tahu. Itu memotivasi aku juga sih. Jadi motivasi itu nggak harus kayak aku harus punya duit, aku harus punya income gitu. Nggak hanya di itu aja. Cuman yang memotivasi aku itu memang keluar dari rumah, yang nggak di rumah aja. Terus aku bisa ketemu sama orang banyak karena itu kayak apa ya, nggak tahu bawaan dari lahir kali ya, kayak ketemu sama orang banyak, sharing ke mereka itu tidak hanya kita memberi, tapi maksudnya memberi ilmu, tapi kita tuh juga akan mendapatkan sesuatu hal dari situ. Karena kita ketemu banyak orang itu juga rezeki gitu. Karena kita bisa dapat akhirnya, oh ketemu sama ini, oh kenal sama ini nih, oh ketemu sama ini, oh jadi tahu ini nih, kayak gitu. Nah, jadi itu juga nyambung sama pertanyaannya tadi, gimana caranya apa tadi ya? Dapetin apa tadi? Circle atau relasi usaha yang sesuai dengan passion. Itu nanti akhirnya akan ketemu sendiri dengan sendirinya dengan kita ngobrol sama banyak orang. That's why aku sebenarnya aku cewek yang memang nggak terlalu suka nongkrong ngomongin hal yang nggak jelas gitu. Maksudnya ngomongin orang, ngomongin hal yang nggak jelas. Aku lebih suka ngomongin hal yang memang ada tujuannya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nongkrong sama aku itu pasti kita tahu tujuannya kita apa. Misalnya aku ketemu sama vendor-vendor wedding, aku ketemu sama vendor-vendor atau IO yang mereka ini banyak banget, pengalamannya juga banyak dan informatif, dan aku bisa dapat pengalaman juga dari situ dan bisa dapat info juga dari situ. Dengan mereka kenal sama aku, akhirnya Sasa, ini ya nanti besok kamu bisa nggak sih ngisi event di brand ini, bisa nggak sih ngisi crafting ini di acara ini. Akhirnya seperti itu. Jadi itu akan terbentuk sendiri dengan kita ya berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi dari kita ketemu banyak orang, kita niatnya itu bukan nongkrong nggak jelas aja, tapi ada tujuannya. Oh, kita ngobrolin apa sih? Kan kayaknya ngobrol yang bermanfaat kan ngobrolin yang ada usahanya gitu. Maksudnya berhubungan dengan usaha, berhubungan dengan apa yang kita
seneng gitu. Misalnya kita senang bunga, ya misalnya kita akhirnya nongkrongnya sama orang-orang yang suka bunga juga. Misalnya orang yang suka dekor, akhirnya kita juga dapat info dari situ. Kita tahu nih suppliernya dia, supplier bunga mana, akhirnya kita tahu juga. Ya kayak gitu. Jadi lebih ke berkomunikasi, lebih ke berelasi, karena kayaknya yang dibutuhkan sekarang sama teman-teman itu kayaknya lebih ke berelasi yang qualified ya, yang bermakna gitu. Jangan kayak ngumpul-ngumpul sama orang-orang terus nggak jelas tujuannya apa, dan temennya banyak tapi temennya juga siapa nggak jelas gitu. Jadi mendingan teman-teman dari sekarang itu bertemanlah dengan orang yang berelasilah, membuatlah relasi. Berteman tuh nggak penting sih sebenarnya. Aku nggak punya teman banyak gitu, tapi orang-orang tahu aku gitu. Cuman relasi aku banyak banget gitu. Jadi aku kenal sama orang-orang media, dengan kenal-kenal sama orang-orang media, aku bisa diliput di korannya mereka, koran brandnya mereka. Terus aku kenal sama teman-teman marketing hotel di Jogja. Dengan aku kenal sama mereka, aku punya relasi mereka, akhirnya aku digayat lah, istilahnya digayat dan diajak bekerja sama untuk bikin event di tempat mereka. Penting nggak? Ya penting banget, daripada kamu punya teman banyak tapi yang ada cuman diomong-omongin doang kan, mendingan buatlah relasi, karena itu yang lebih penting dibandingkan punya temen. Kalau punya sahabat nggak apa-apa ya, tapi kalau punya temen itu kayak iya nggak penting-penting banget lah, mendingan punya relasi banyak. Relasi yang penting, namanya relasi itu kan berarti kan kita punya temen yang qualified ya gitu. Jadi buatlah relasi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang belum lulus dan masih mau bikin skripsi dan masih semester berapa ya, 4, 5, buatlah relasi, bersosialisasi aja di apa tuh namanya, kalau misalnya di mana, di universitas ada komunitas-komunitas khusus ya, ada komunitas yang suka nulis lah, ada paduan suara lah, ada ekstra apalah, ya bersosialisasi aja sesuai dengan passion kamu. Kalau misalnya passion kamu memang suka nyanyi, ya udah berarti akhirnya kan berkomunikasi sama orang-orang yang suka dengan nyanyi, suka dengan musik, suka dengan passion kamu gitu. Jadi bersosialisasi lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nisa untuk jawabannya. Bagaimana dari Kak Susi? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, sudah jawaban, sudah cukup jelas. Oke, makasih Susi untuk pertanyaannya. Jadi tadi penyampaian dari Kak Nisa itu, kalau untuk yang mencari motivasinya itu adalah versi Kak Nisa adalah produktif ya, melakukan hal bermakna untuk orang sekitar. Lalu juga sharing ke sesama, terus bertemu orang banyak, dan juga keluar dari zona nyaman. Gitu. Itu versinya Kak Nisa. Terus juga kalau misalnya pertanyaan keduanya itu, bagaimana menjalin relasi yang sesuai dengan passion kita, itu adalah mencari dan juga berkomunikasi banyak orang sehingga dapat relasinya gitu. Jadi setiap nongkrong ini teman-teman nggak cuma hanya basa-basi saja, cuma nongkrong-nongkrong yang tidak ada isinya gitu, tapi nongkrong yang bermanfaat gitu. Dan yang suka sesuai dengan bidangnya juga gitu ya kan saya. Oke, begitu ya. Sesi. Oke, kalau begitu udah hampir 20 menit juga ya teman-teman, udah melebihi juga, dan yang untuk yang racing juga tidak ada lagi ya. Mungkin aku ada pertanyaan sendiri sih Kak dari aku sendiri. Aku penasaran soal ini Kak. Mungkin ini jawabnya sih Kak ada Kak ya. Jadi aku penasaran sih gini Kak. How to cooperate with a big companies gitu. Karena dari Kak Nisa tadi kan ada relasi kerjasama dengan Softex juga gitu kan, terus ada Allianz gitu. Itu kan perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan istilahnya dari followers kakak ini dari Instagram mungkin itu kayak belum menyentuh 10K juga gitu yang aku lihat itu. Tapi istilahnya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu gitu. Jadi aku yang nanya yang penasaran itu yang what I'm curious itu about process and workflow-nya gitu kan. Mungkin bisa di-spill singkat saja Kak. Terima kasih. Buat proses dan apa Kak? Nggak denger, sorry. Workflow-nya Kak. Alur kerjanya gitu, alur untuk menjalin kerjasamanya sama perusahaan besar. Ya. Kok bisa sama perusahaan-perusahaan besar itu gitu ya? Ya, benar. Menurutnya lebih ke proses sih Kak, karena itu juga nggak gampang kan, nggak mungkin kita baru buka, kita kan berarti udah 2 tahun lebih ya, udah mau 3 tahun gitu. Terus
ya dengan terus di Instagram, terus kita juga konsisten di Instagram bikin, maksudnya konten apa, kreasi apa yang kita buat, terus habis itu produk apa yang kita buat, kita share terus di Instagram, terus kita akhirnya, dan kita jangan ngeremehin ya. Jadi jangan sampai saat di awal kita tuh kayak nggak boleh banget ngeremehin brand-brand yang sekiranya memang ya cuman kita pengen kolaborasi aja, gitu juga jangan ngeremehin. Jadi jangan kayak sok tinggi banget gitu. Maksudnya aku boleh memilih, itu boleh. Maksudnya memilih brand-brand apa yang cocok buat kamu. Karena brand kan kita juga milih juga kan. Nah, kalau aku kan memang kekeh banget berhubung brand yang aku guide, atau mereka yang ngajak aku untuk ngajak brand aku atau ngajak Artsicraft untuk berkolaborasi, itu pasti berhubungan dengan bunga. Dan bunga-bunga di tempat aku tuh tidak ada sama sekali bunga artificial. Kita nggak menggunakan bunga artificial sama sekali. Gitu. Nah, jadi pasti intinya mereka yang mau collab sama aku itu pasti harus bunganya bunga asli. Atau bunga yang memang diawetin atau yang berhubungan sama bunga gitu. Makanya kan kayak Softtek ya, kayak daun mint dia akhirnya berhubungan sama bunga. Karena dia kan brandnya istilahnya tuh mau nge-up-nya tuh ya si daun mintnya itu cool and dan ABCD segala macam. Kalau Allianz waktu itu karena Valentine berhubungan dengan kasih sayang, akhirnya berhubungan dengan bunga ABCD. Jadi hubungan dari situ. Jadi kalau gimana caranya kalau aku bisa dapat brand-brand ini, ya yang pertama jangan ngeremehin gitu. Jangan ngeremehin, apapun proses kamu is a process. Jadi walaupun sekecil apapun step kamu, it's a step and it's a move and it's a process. Jadi jangan ngeremehin proses kamu gitu. Konsisten. Ketiga, kalau misalnya kamu memang share kelebihan kamu, men-share produk kamu lewat Instagram, ya udah share aja di Instagram terus secara konsisten. Kalau lewat YouTube ya udah lewat YouTube, karena sekarang dibantu juga sama YouTube juga kan. Nah, jadi ya konsisten aja. Nanti suatu saat pasti akan ada brand yang melirik kamu juga, pasti akan ada siapa yang minta kenalan sama kamu untuk collab sama brand kamu. Gitu. Oke, mantap banget Kak Anissa untuk jawabannya. Ini jawabannya membuat ini ya, termotivasi banget ini ya. Di waktu berusaha melontarkan tadi. Itu memang gitu Mas, kalau misalnya apalagi kalian masih semester 4, semester 5 kan, masih long journey, masih teman-teman harus tetap strong, karena strongnya tuh di sini jangan menye-menye ya. Kalau misalnya pengen berusaha, sebenarnya nggak harus wirausaha sih, kalau teman-teman mau bekerja pun dan pengen dilirik sama brand-brand yang besar di suatu pekerjaan, please don't be menye-menye, nangis tuh boleh, tapi life must go on. Oke, mantap banget Kak Anissa. Thank you banget untuk sharing-sharingnya ya. Tadi emang jadi berarti ada produk yang emang selaras ya, sejalan yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dengan kakak, terus sisanya ada hubungan tuh, ada komunikasi di situ. Karena ada produknya itu emang dari produk Kak Anissa ini dibutuhkan oleh perusahaan mereka gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu kita tutup ya untuk sesi tanya jawabnya. Makasih banyak untuk tadi ada 4 pertanyaannya, dan juga dari Kak Anissa udah menjawabnya ini dengan antusias sekali ya, udah sharing sampai dalam banget tadi untuk pengalaman-pengalamannya gitu. Luar biasa juga tadi ya terkait pengalaman dan juga berbisnisnya tadi, pengalaman dari Kak Anissa gitu. How to survive business di dalam kondisi saat ini gitu. Oke. Kalau begitu izinkan dari bisa visit Instagram kita ya. Kalau ada yang mau follow boleh follow. Sekalian boleh promosi. Tuh Kak. Sekalian udah di skill aja di kolom chat boleh Kak. Iya, bisa langsung cek website sama Instagram di @artsicraft_Indonesia. Jadi boleh promosi di mana-mana ya nih. Ya, nanti kita ngiklanin kan di sana. Ini bisa di kolom chat gak apa-apa Kak? Di spill Instagramnya juga. Oh iya. Oke. Oke. Ya nanti teman-teman bisa cek langsung secara ini, ada tertulis juga gitu. Oke, kalau gitu saya tutup ya untuk sesi tanya jawabnya, dan izinkan saya juga menyampaikan sedikit rangkuman dari materinya Kak Anissa ya. Yang pertama tadi adalah modal awal merintis usaha itu yaitu mengasah mental. Itu penting. Perlu adanya tahan banting, terus memiliki mindset, jangan terlalu banyak berpikir negatif, dan juga tidak perlu banyak gengsi. Itu benar-benar kayak
fundamentalnya orang-orang marketing ya, orang-orang marketing, orang-orang wirausahawan. Terus juga ada 3 cara untuk dapat, ada empat cara untuk dapat survive usaha teman-teman gitu. Yang pertama itu dengan online atau digital marketing. Gitu. Perlu banget untuk awal usaha menarik dan juga dengan caranya itu menariknya itu dengan cara konten yang menarik ya teman-teman, konten yang kreatif dan menarik. Terus juga ada competitive advantage itu untuk mendapatkan lebih banyak loyalitas merek dan juga hubungan bisnis ke depannya. Terus ada CRM juga ya, tadi sempat dipertanyakan oleh Muhammad Zahran juga. CRM adalah Customer Relationship Manager gitu ya, untuk mengetahui kebutuhan dan juga perilaku pelanggan untuk memberikan pelayanan atau maintenance supaya menjaga hubungan yang sudah ada. Terus product differentiation adalah agar perusahaan tidak tergantung pada penjual satu jenis saja gitu, sehingga menambah probabilitas dan juga mengurangi risiko. Baik, teman-teman sekalian, demikian pemaparan materi dari Kak Anissa dan juga sesi tanya jawab yang sudah berlangsung ya. Terima kasih kepada Kak Anissa sekali lagi dan juga kepada hadirin yang sudah bertanya dan juga menyimak dengan baik. Semoga ilmu penyampaian materi kedua di Entrepreneurship Training ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Tadi sesuai dengan tema kita, dapat melontarkan jiwa kewirausahaan kita nih, motivasi ini dari pengalaman narasumber kita satu ini Kak Anissa. Gitu. Jadi jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jairus yang telah membersamai pemaparan materi kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, kepada peserta dimohon untuk menyalakan fitur kamera. Untuk teman-teman panitia bisa dibantu untuk dokumentasinya. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kalau teman-teman akhirnya melihat muka-mukanya. Iya ya Kak ya. Baik, mungkin langsung saja dimulai ya teman-teman untuk sesi dokumentasi pada kali ini. Untuk sesi dokumentasi pada kali ini dimulai pada slide yang pertama terlebih dahulu. Setelah hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk yang selanjutnya, pada slide yang kedua, langsung saja 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semua yang telah menyempatkan pada sesi dokumentasi pada kali ini. Langsung saja saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia Kak Zada. Oke, untuk selanjutnya mengingatkan kepada peserta Entrepreneurship Training bidang usaha untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Baik, acara selanjutnya adalah penutupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan Entrepreneurship Training bidang usaha dari awal hingga akhir. Tentunya banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapatkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat untuk kreatif, inovatif, dan berprestasi. Tak terasa telah sampai di penghujung acara. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya selaku pembawa acara pada hari ini.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya Intan Novia Cahyani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nisa. Bye-bye. Terima kasih Kak Anissa. Sama-sama. Ya. Mana nih wirausaha muda bangga